Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di media pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran 6 khusus untuk anak didik kelas 6 dimanapun kalian berada. Bukunya diambil dari buku tematik terpadu kelas 6 halaman 57 sampai dengan 61. Namun sebelum itu kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk selalu meminta bimbingan kepada kedua orang tua kalian di rumah ataupun saudara-saudara yang lain. Baik, Ananda sekalian, Yanda dan Budi juga, kita mulai bahwa di halaman berikutnya dibuka dengan sebuah prolog seperti biasa, bahwa sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan setiap hari? Tentu ya, kalian harus ingat sebelum melakukan pembelajaran daring, sebelum melakukan kegiatan apapun, maka utamakan kalian sarapan dengan menu sehat. Ada menu 45 sempurna, atau seandainya tidak ada pun ya kita sarapan dengan sarapan yang baik dan benar sesuai dengan apa yang ibu kalian masak di dapur. Tentu ibu sudah mengetahui mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak sehat meskipun sederhana. Ayo sarapan dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran daring. Nah, kalian tentu sudah tahu bahwa makanan itu harus mengandung dan memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang sehari sehari-hari. Tidak perlu beli kalau di kita ya. Ibu kita rajin menanam di tanaman sayuran di depan rumah, di halaman rumah, di belakang rumah. Kemudian andai pun tidak ya, abang-abang sayur kan tiap hari lewat di depan rumah kita, andai ada uangnya kita beli, tidak ada pun kita kalian bisa memanfaatkan halaman depan dan belakang rumah untuk ditanami dengan sayuran-sayuran yang mengandung karbohidrat, protein dan vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh kalian dan tubuh kita semua. Nah, karena belajar daring pun kalian kita semua memerlukan sumber energi ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran daring. Kita perlu energi, perlu tenaga untuk mengikuti pembelajaran daring, apalagi yang kegiatannya agak-agak berat ya, seperti yang setelah belajar daring ada teman mengajak sepak bola dan lain sebagainya. Namun ingat, ini masa pandemi ya, jadi agak dibatasi. Nah, apa saja makanan sumber energi yang ada di sekitar kita yang mengandung karbohidrat? Ada padi, jagung, umbi-umbian, talas-talasan dan lain sebagainya ya, kalian sudah tahu. Kemudian kita juga manusia dan hewan juga memerlukan yang namanya protein untuk pertumbuhannya, untuk tumbuh tinggi, besar dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Nah, kita memerlukan makanan yang mengandung protein. Apa saja contohnya? Ada, ini terdapat dari berbagai macam tumbuhan sayur, tumbuhan kacang-kacangan ya. Ada kacang kedelai, ada yang bisa dibuat menjadi tahu dan tempe, ada kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan yang lain ya. Banyak di sekitar kita, di sawah kita, ibu dan ayah kalian menanam jenis kacang-kacangan tersebut. Kemudian selain dari karbohidrat, protein juga memerlukan vitamin ya. Apalagi saat ini lagi pandemi, kita perlu vitamin untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Apa saja itu? Terdapat di sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut ada bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk dan banyak lagi sayur dan buah yang terdapat di sekitar kita ya. Mungkin ayah bunda kalian menanam juga di kebun kalian ya. Manfaatkan itu untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit yang saat ini lagi mewabah. Nah, di kolom berikutnya ada tabel paragraf 1 sampai 3 ide pokoknya, kesimpulannya. Nah, Bapak kasih contohnya, misalnya paragraf 1 dari bacaan tadi ya. Dari bacaan tadi, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu ide pokoknya. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya ini, bahwa manusia dan hewan memerlukan makanan. Itu ya. Kemudian 2 dan 3-nya lanjutkan. Nah, di kolom ini, dari tabel tersebut digabungkan di kolom ini menjadi sebuah cerita yang padu
dengan menggunakan kata baku dan kata penghubung dan kata penjelas yang lain sehingga menjadi sebuah cerita yang padu. Ya. Nah, dari sini kalian nanti cari keduanya apa, ketiganya apa, isi seperti contoh ya, sesuai dengan cerita tadi. Kemudian dari sini kalian gabungkan di sini ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 tentu dengan menggunakan kata baku, kata penghubung, kata penjelas yang lain sehingga menjadi sebuah cerita yang padu. Selanjutnya di kolom berikutnya, nah kalian belajar menulis. Menulis apa? Menulis tentang penerapan sila persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. Mudah sekali ya. Kebun atau taman sekolah. Ya, atau merawat kelas kalian boleh juga ya. Ini Bapak contohkan merawat kelas. Saya adalah siswa kelas 6, teman saya sangat banyak, ada kurang lebih 25 orang. Setiap hari kami mengerjakan tugas piket kelas menurut jadwal piketnya masing-masing. Saya beserta siapa, si Udin, si Udon dan lain sebagainya, si A, si B, dan disebutkan nama temannya, kebagian membersihkan kelas setiap hari Senin misalkan. Atau ganti lagi dengan cara merawat taman sekolah. Saya siswa kelas 6, teman saya sangat banyak, ada kurang lebih 25 orang. Setiap hari kami bertugas merawat taman sekolah. Nah, menurut jadwal piketnya kami merawat taman sekolah setiap hari Senin dan lain sebagainya. Itu ya. Boleh. Tidak taman sekolah, tidak merawat kebun, merawat ruangan kelas juga boleh dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini adalah tugas per orangnya. Misalkan nama teman kelompoknya ada Naila, tugasnya apa? Menyapu lantai. Tempatnya di mana? Di ruang kelas 6. Waktunya jam berapa? Pukul 06.30 sampai dengan selesai. Nah, kalau ini adalah buatlah rencana penerapan sila persatuan di sekolah. Boleh di ruangan kelas, boleh di taman sekolah, boleh dimanapun asal di sekolah. Atau karena sekarang lagi tidak sekolah, boleh ngarang saja di rumah ya, dibagi-bagikan, tidak boleh bertemu, tidak boleh berkumpul ya. Silakan. Berikut adalah data pembeli kedua tanaman, misalkan jahe dan bawang merah. Ini tahun 2016, pembeli jahenya 2172, ini pembeli bawang merah jumlahnya sekian. 2017 pembelinya bawang jahenya sekian, bawang merahnya 11.940. Yang ditanyakan berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016. Nah ini ya, berapa keseluruhannya, jumlah ini berapa. Nah kalau ditanya jumlah keseluruhan berarti operasi hitungnya itu dijumlahkan antara 2172 dan 9.542 jumlahnya berapa. Kemudian yang kedua, berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016. Kita lihat dulu yang ditanyakannya. Nah, jumlah keseluruhan pembeli tahun 2016 sudah ketemu, ini hasilnya. Tinggal kita cari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017. Tentu sama operasi hitungnya dijumlahkan. Ini ditambah ini hasilnya berapa. Ya, kemudian selisih itu beda. Jadi selisih keseluruhan pembeli tahun 2017 dan 2016 adalah bedanya, berarti terbanyak dikurangi oleh yang sedikit. 14.487 dikurangi 11.714 untuk tahun 2016, maka selisihnya adalah ini 2.773 orang. Kemudian nomor 3, sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe dari pembeli bawang merah di tahun 2017. Nah, diketahui pembeli jahe 2017 adalah 2.541 orang. Pembeli bawang merah tahun 2017 adalah 11.946 orang. Ditanyakan berapa kalinya jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah di tahun 2017. Nah, jawabnya adalah pembeli bawang merah dibagi pembeli jahe. Pembeli bawang merah 11.000 sekian dibagi pembeli jahe 2.541. Jadi hasilnya adalah 4,7 kali dari pembeli bawang merah. Demikian, satu lagi terakhir, berikut adalah hasil produksi bawang merah di Kabupaten Gorontalo. Dan tugas kalian adalah mengurutkan tahun produksi bawang merah berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak. Jadi ini diurutkan, ya, diurutkan dari yang paling banyak. Mana yang paling banyak jumlahnya, ya, urutkan
terbanyak ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya ya. Mau tahunnya silakan, disertai jumlahnya juga silakan. Kemudian yang kedua, jumlahkan penduduk si bawang merah mulai dari urutan ke 1 sampai ke 4. Nah, setelah diurutkan dari yang terbanyak sampai yang terkecil, cari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, kemudian jumlahkan. Yang 1 sampai 4 saja, terbanyak 1 sampai 4. Kemudian nomor 3, berapa selisih? Tadi sudah disebutkan bedanya. Jumlah produksi bawang merah di tahun 2010 dan 2007. Ini 2010 39.000, 2007-nya adalah 125.000. Jadi selisihnya berapa, bedanya berapa? Tadi sudah dibahas bahwa kalau membahas selisih, maka jumlah terbanyak dikurangi jumlah yang sedikit. 125.000 dikurangi 39.000, maka akan ketemu selisihnya. Ya, demikian